Terima kasih, selamat malam. Pada kesempatan hari ini, tanggal 28 November tahun 2025, kami DPD 1 KNPI Provinsi Papua Pegunungan ingin menyampaikan terkait dengan isu-isu yang berkembang kepada seluruh pemerintah yang ada dari 8 kabupaten kota, DPD 2 KNPI 8 kabupaten kota, OKP Cipayung, dan DPAC distrik dari seluruh 8 kabupaten kota secara resmi pada kesempatan hari ini. Oleh sebabnya saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Sekretaris untuk menyampaikan. Terima kasih. Ya, hari ini kami akan menyampaikan press release DPD 1 KNPI Papua Pegunungan versi Haris Pratama atas tanggapan video berdurasi 3 menit 53 detik dan narasi publik yang disampaikan oleh Kubu Riano Panjaitan pada tanggal 26 November 2025 kemarin di Wamena. DPD KNPI Papua Pegunungan versi Haris Pratama, yaitu kami yang hari ini berdiri, merasa perlu memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan sejumlah pernyataan, bahkan pengucapan yel-yel, serta narasi dan diksi yang disampaikan oleh Kubu Riano Panjaitan melalui video yang berdurasi 3 menit 53 detik. Klarifikasi ini kami sampaikan ke publik agar publik tidak keliru dalam menerima informasi yang disampaikan oleh Kubu Riano yang tidak sesuai fakta sejarah, tidak sesuai mekanisme organisasi, maupun tidak sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan pertama yang kami kritisi terhadap Kubu Riano Panjaitan bahwa terkait penggunaan yel-yel pemuda KNPI 1. Seruan KNPI 1 yang dikampanyekan oleh Kubu Riano Panjaitan itu benar-benar tidak mencerminkan fakta sejarah KNPI itu sendiri. Justru pihaknya lah yang terlibat dalam lahirnya dualisme. Bahkan multilisme yang hari ini muncul sejak Kongres Bogor 2018 adalah dualisme dan kelompok multilisme yang lahir dari pembangkangan organisasi yang dilakukan oleh Nur Fardiansyah, Rifai Darus, Jackson Kumat, dan Riano Panjaitan yang awalnya mereka dalam satu struktur Haris Pratama. Dua hal yang kita kritisi adalah terkait narasi diksi yang disampaikan oleh saudara KP. Ada kelompok yang ingin menyelenggarakan Rapim dan Musda. Singgungan yang disampaikan ini, saya mau sampaikan begini. Fakta sejarah mencatat bahwa KNPI awalnya satu, namun setelah Kongres Bogor 2018, perpecahan ini muncul karena adanya penolakan terhadap hasil Kongres yang dilakukan oleh Nur Fardiansyah, yang dinilai oleh para pemuda Indonesia bahwa tindakan Nur Fardiansyah melahirkan Riano Panjaitan adalah tindakan inkonstitusional. Inilah yang memicu lahirnya dualisme di daerah maupun di pusat. Dan kelahiran dualisme inilah yang mengacaukan dan mengotak-otak pemuda di seluruh Indonesia. Karena itu, tudingan bahwa daerah menjadi pemicu perpecahan adalah manipulasi, narasi yang tidak dapat dibenarkan secara fakta dan administrasi organisasi, karena Kubu Riano sendiri yang menjadi pembangkang dalam organisasi yang melahirkan dualisme itu sendiri. Hal yang ketiga yang kami kritisi adalah terkait legalitas dan SK Kemenkumham. Pernyataan yang disampaikan bahwa legalitas KNPI ditentukan oleh SK Kemenkumham adalah penjelasan yang keliru. Posisi Kemenkumham, saya mau jelaskan bahwa seluruh SK yang berbadan hukum KNPI telah dicabut dan dibekukan resmi oleh Menkumham akibat terjadinya multilisme KNPI. Setelah pembekukan tersebut, tidak ada satupun kubu yang dapat mengakui diri bahwa dia punya SK Kemenkumham. Kalau itu dia mengaku diri ada SK Kemenkumham, berarti SK Kemenkumham yang dibuat di pasar gelap dan patut dipertanyakan. Karena secara resmi SK Kemenkumham seluruh versi KNPI semua sudah dibekukan oleh Kemenkumham. Yang berikut saya sampaikan pernyataan Kemenpora. KNPI merupakan wadah berhimpun, bukan organisasi persorangan. Legitimasi KNPI ditentukan oleh hasil Kongres
bukan oleh SK Kemenkumham yang sebagai pelengkap. Itu pernyataan dari Kemenpora. Pernyataan yang ketiga dari posisi Kemendagri. Hibah dapat diberikan kepada ormas yang berhimpun berdasarkan persyaratan administrasi seperti akta notaris, NPWP, ADRT, struktur pengurus, dan NPHD, bukan SK Menkumham. SK Menkumham itu hanya pelengkap. Pemuda harus tahu bahwa sejak KNP berdiri tahun 1973 sampai 2016, hibah pemerintah selalu berjalan tanpa SK Menkumham, termasuk yang berlangsung hingga sekarang di berbagai provinsi. Papua Induk, Papua Barat, Papua Barat Daya sudah berjalan dan dibantu oleh pemerintah daerah. Artinya, narasi legalitas kubu versi Riano Panjaitan adalah klaim sepihak yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu adalah pembohongan publik. Narasi keempat yang kita perlu kritisi adalah terkait narasi pengakuan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pernyataan bahwa pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengakui salah satu kubu sehingga 8 kabupaten harus tunduk adalah klaim yang tidak berdasar hukum dan administrasi organisasi. Kemendagri telah menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat melegitimasi salah satu kubu selama dualisme di pusat belum terselesaikan. Dan di situ juga ada arahan pemerintah bebas membantu kubu mana saja, tergantung konsolidasi organisasi yang sudah dijalankan sesuai dengan aturan dan mekanisme organisasi. Selain itu, proses pemilihan ketua provinsi kubu Riano Panjaitan juga kami nilai cacat prosedural. Rapim berjalan tidak sesuai aturan. Konsolidasi OKP tidak terpenuhi. Keterlibatan DPD 2 juga tidak memenuhi standar. Musda juga tidak dilakukan berdasarkan pemenuhan quorum persidangan 50+1. Sehingga proses yang dijalankan kemarin sudah ditolak oleh seluruh OKP Cipayung, bahwa proses yang diklaim sebagai pemilihan ketua KNP atau pelaksanaan Rapim dan Musda adalah pelaksanaan yang tidak berdasar kepada ketentuan organisasi sehingga dianggap tidak sah dan ilegal. Karena itu tidak ada dasar organisatoris bagi mereka yang melaksanakan pelaksanaan Rapim dan Musda kemarin, sehingga kekuatan pemuda 8 kabupaten tidak lagi mempercayai kubu yang ada di sebelah karena prosesnya tidak berjalan sesuai dengan mekanisme. Yang kelima, kami kritisi terkait narasi surat menyurat kejaksaan terkait dana hibah. Pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman mengenai kewenangan institusi negara. Dana hibah adalah kewenangan kepala daerah selama sesuai NPHD dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak masalah, pemerintah daerah dapat membantu. Setiap perkumpulan pemuda, perkumpulan ormas, perkumpulan apa saja namanya, perkumpulan tani, itu kewenangan melekat di pemerintah daerah, bukan ranahnya kejaksaan. Kejaksaan tidak berwenang menentukan versi organisasi penerima dana hibah. Kejaksaan hanya masuk jika terdapat indikasi tindak pidana korupsi. Itu yang saya pikir teman-teman harus cermati baik untuk ketika menyatakan sebuah statement. Yang keenam, kita kritisi terkait klaim bahwa KNP harus memiliki SK Kemenkumham. Saya kasih tahu kepada saudara Unas bahwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, KNP adalah organisasi berhimpun. KNP bukan PT, CV, firma maupun yayasan. Karena itu legalitas KNP tidak tertumpu pada SK Kemenkumham, tapi SK KNP dilegitimasi oleh mandataris Kongres. Itu bedanya. KNP organisasi yang sifatnya dinamis yang berkembang setiap 3 tahun ganti kepengurusan. Sedangkan perseroan terbatas, CV, firma, PT ini kepemilikan perseorangan, yayasan yang harus diwajibkan punya SK Kemenkumham. Beda dengan organisasi perhimpun kepemudaan. Yang keenam yang perlu kami kritisi terkait klaim bahwa KNP harus memiliki SK Kemenkumham. Tadi sudah saya sampaikan, syarat legalitas KNP hanyalah akta notaris, NPWP, ADRT, struktur pengurus, hasil kongres, NPHD untuk dana hibah. KNP juga bukan organisasi plat merah. Ini pernyataan saudara Unas bahwa KNP plat merah. Ini pernyataan yang keliru. KNP itu organisasi independen, mitra pemerintah. KNP itu dibentuk bukan oleh pemerintah, tapi dibentuk oleh OKP Cipayung. Kalau organisasi plat merah yang dibentuk oleh pemerintah seperti Ardin, Kadin, itu pemerintah punya. Tapi KNP organisasi independen. Jadi kalau sebutan Anda sebut KNP plat merah, pernyataan Anda keliru.
narasi legalitas Kubu Riano Panjaitan tidak tepat baik secara logika organisasi maupun aturan hukum. Pernyataan yang kita kritisi, pernyataan ketujuh adalah sikap resmi DPD KNPI Papua Pegunungan. Ya, ketujuh ini sikap resmi DPD KNPI Papua Pegunungan versi Haris Pratama. DPD K1 KNPI Papua Pegunungan menegaskan bahwa tidak ada kubu manapun yang berhak mengklaim diri paling sah sebelum ada penyatuan DPP di tingkat pusat. Jadi semua organisasi, baik Kubu Riano, Kubu Haris Pratama, silakan jalan konsolidasi daerah sampai penyatuan itu terjadi. Yang kedua, semua pihak wajib menghentikan klaim sepihak yang memecah belah pemuda. Pemuda ini perlu kita rawat menjadi satu tanpa menjustifikasi dan mengklaim-klaim kelompok-kelompok ini dan sebagainya. DPD 1 KNPI Papua Pegunungan tetap berjalan sesuai ADRT sambil menunggu penyatuan resmi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Kemenkumham, dan Kemenpora. Penutup yang dapat kami sampaikan, kami mengajak seluruh pemuda OKP DPD 2 Papua Pegunungan untuk tetap solid satukan barisan di bawah komando Haris Pratama. Tidak terprovokasi oleh narasi-narasi keliru yang dibangun oleh orang yang cacat dalam organisasi. Dan terus menjunjung tinggi mekanisme organisasi yang sah yang sedang kami lalui dan yang sedang kami jalankan dan yang sedang kami mengedukasi seluruh generasi muda di Papua Pegunungan. Rilis ini diterbitkan untuk meluruskan opini publik dan memastikan bahwa informasi mengenai KNPI Papua Pegunungan selalu bersandar pada fakta, regulasi, sejarah, dan integritas organisasi itu sendiri. Karena kita adalah organisasi yang lahir dari Mandataris Kongres resmi, bukan organisasi yang lahir di pinggir jalan, organisasi abal-abal. Kalau bicara dari sisi sejarah organisasi 1973 sampai 2025, kami adalah organisasi Mandataris Kongres yang secara reorganisasi jelas, secara stafet kepemimpinan jelas. Tetapi organisasi yang membangkang adalah Kubu Riano Panjaitan, karena Dor Farjiansyah keluar dan membentuk KNPI Tandingan, dan organisasi KNPI-nya Kubu Panjaitan baru dilahirkan. Dan mereka punya kepengurusan pertama di Republik Indonesia, sedangkan kita sudah ganti berapa stafet kepemimpinan. Jadi ini yang kita dapat sampaikan kepada publik. Pemerintah daerah terus mendukung KNPI yang terus dijalankan oleh Kubu Haris Pratama, karena kami terus berpedoman pada aturan dan mekanisme organisasi yang benar. Pemerintah juga punya hak untuk membantu, dan tidak membantu itu ada semua pada kewenangan pemerintah. Dan kita tetap konsisten lakukan konsolidasi organisasi sesuai aturan main sambil menunggu penyatuan di tingkat DPP KNPI Pusat. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Ada tambahan dari Pak Ketua, saya serahkan. Ya, baik, terima kasih. Saya pikir jelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris. Terima kasih untuk seluruh pemuda yang ada di 8 kabupaten kota bisa mengikuti apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Salam pemuda! Salam! Salam pemuda! Salam! Salam pemuda! Salam! Energi overload. Jelas.